wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Timur Alfian dan telah memberikan saya kesempatan. Kurang keras Bu suaranya Bu. Kurang keras Bu. Oh iya tak dekatkan. Terima kasih kepada Timur Alfian Hakim yang telah memberikan saya kesempatan untuk presentasi pada siang hari ini. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil PTK saya siklus 2 dengan judul Upaya Peningkatan Pemahaman Al-Quran melalui Metode Kontekstual Teaching and Learning bagi siswa kelas 4 SD Negeri Majasto 01 Kecamatan Tawangsari pada semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Langsung bab 3 ya, saya cari dulu. Untuk indikator kinerjanya saya naikkan jadi 90% karena ternyata hasil dari anak itu cukup bagus. Bab 4 ya. Jadi pada bab 4 ini diuraikan hasil penelitian beserta pembahasan guna pengambilan kesimpulan, yaitu diambil dari tes awal atau prasiklus, siklus 1, siklus 2, dan siklus 2. Prasiklus pengukuran kemampuan siswa pada prasiklus adalah penilaian siswa sebelum dilakukan tindakan penelitian. Hasil tes prasiklus digunakan untuk mengetahui keadaan awal kemampuan siswa. Tes yang dilakukan yaitu berupa tes tentang surat atin. Pada pelaksanaan prasiklus peneliti ini langsung melakukan apa? Tes niku nggih. Prasiklus untuk hasilnya itu untuk nilai tertinggi 85, nilai terendah 64. Untuk yang mencapai KKM 4 anak. Jadi jumlah ketuntasan pada prasiklus 16,67%. Berdasarkan hasil prasiklus tersebut, dari 24 siswa diketahui siswa dengan nilai tertinggi adalah 85 dan terendah adalah 64. Jadi dengan rata-rata kelas besar 73,083 nilai rata-ratanya. Kemudian nilai standar deviasi 4,680. Nilai rata-rata kelas ini masih di bawah KKM yang distandarkan yaitu 75 untuk KKM-nya. Kelas 5 ini nggih. Siswa yang sudah mendapatkan nilai sesuai kriteria di atas KKM yaitu 41,67% sebanyak ini kalau 10 anak ini. Oh ya, 10 anak. Bukan 4 anak tapi 10 anak. Kemudian untuk selanjutnya hasil dari prasiklus tersebut menyebabkan guru merasa perlu melakukan tindakan dan menggunakan pembelajaran kontekstual untuk meningkatkan kemampuan siswa dan memahami pelajaran. Itu dilanjutkan siklus 1. Pada siklus 1 pelaksanaan pembelajaran peneliti seperti biasa melakukan doa kemudian presensi. Kemudian memberikan tujuan pembelajaran, menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian mengadakan tanya jawab tentang materi surat atin. Pembelajaran dilakukan 35 menit kali 3 niki nggih. Iya. Kemudian peneliti menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan, yaitu peneliti menjelaskan tentang surat atin. Pada siklus 1 ini peneliti menggunakan metode ceramah dan drill, jadi mengulang-ulang surat atin, kemudian ditirukan oleh siswa. Kemudian ada beberapa siswa yang maju ke depan. Untuk hasil siklus 1 itu nilai terendah 70 dan tertinggi 85, sedangkan nilai ketuntasan 50% untuk siklus 1. Untuk siklus 2
refleksi dulu untuk siklus 1, yaitu banyak siswa yang belum tampak atau terlihat ketidaksiapan dalam menerima pelajaran gitu ya, untuk hafalannya juga agak kesulitan seperti itu dengan metode drill itu. Kemudian saat diskusi juga masih rame sendiri dengan temannya. Kemudian evaluasi untuk siklus 1, yaitu perlu adanya komunikasi dengan siswa. Jadi keterlibatan guru dengan siswa itu perlu ditumbuhkan. Kemudian guru membimbing siswa secara menyeluruh. Jadi bukan hanya di depan saja menjelaskan, tapi juga lebih mendekat kepada siswanya. Kemudian guru sesering mungkin meningkatkan dan memotivasi siswa. Itu saya akui memang kurang sekali, jadi perlu saya tingkatkan. Dan saya juga kurang bisa mengkondisikan kelas ya, jadi pengendalian kelas juga masih kurang seperti itu untuk kekurangannya. Dilanjutkan ke siklus 2. Untuk siklus 2 saya sudah menggunakan media ya, yaitu berupa kertas karton itu yang saya tempel di papan tulis di dinding itu, surat atin beserta artinya. Itu anak saya kelompokkan, kemudian maju ke depan memasangkan antara surat atin dan artinya. Seperti itu suasana kelas jadi lebih hidup dibandingkan saat siklus 1 yang hanya menggunakan metode ceramah dan drill tadi. Untuk hasil siklus 2 nilainya juga meningkat. Untuk nilai tertinggi 88, kemudian nilai terendahnya 72. Niki nggih. Jadi masih ada 3 anak yang belum mencapai KKM untuk siklus 2 ini. Terima kasih, mungkin demikian dulu dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.